Honda ADV bisa banget nih amati, tiru, dan modifikasi motor dari Cina ini. Kalah nggak enggak. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Dan untuk Honda ADV 160 ini ataupun 155 yang dahulu versi terdahulunya itu pernah lah ya guys ya membuat publik tanah air ini khususnya pecinta skutik, Maxi Skutik itu cukup apa ya, excited banget dengan kehadirannya. Gimana enggak, karena mereka itu bermain di kelas Maxi Comfort tapi bergaya adventure seperti itu, geng. Nah, di kesempatan video kali ini mungkin saya akan memberikan sedikit komparasi ataupun lawan dari Honda ADV 160 ini. Yang motor ini nggak kalah ganteng, nggak kalah keren, desainnya juga berani diadu, dan mungkin Honda ADV justru bisa mengamati, meniru, dan modifikasi motor ini, geng. Ya, ataupun buat teman-teman mungkin ya yang punya ADV terus mungkin bingung mau dikayain seperti apa nih, dimodif seperti apa, divariasi seperti apa, mungkin motor ini pun juga bisa membuat referensi kalian, tambah-tambahan referensi seperti itulah, geng. Ya, untuk motor ini adalah sebuah skutik ataupun produk dari Cina sana, geng. Namanya adalah QG motor, QG ATR 160 Hybrid. Jadi motor ini tuh pabrikannya itu berasal dari Cina sana, geng. Ya, pabrikan QG motor ini udah banyak sih mengeluarkan atau menghasilkan produk-produk motor. Ya, motornya biasanya di atas 150 cc-an, geng. Dan untuk yang kali ini mereka itu menghadirkan QG motor ini ATR 160 Hybrid. Jadi dia ini berdesain ataupun bertema mirip seperti Honda ADV 160, tapi untuk suspensinya dia menggunakan USD. Jadi untuk suspensi depan dia itu udah menggunakan USD ya guys ya. Nih, untuk tabungnya itu di atas dikelilingi dengan warna emas, dan untuk tambahan ataupun perbedaan yang lain yang mencolok tentu aja di area velg ataupun di area rodanya ya guys ya. Karena ini menggunakan apa namanya, velg jari-jari, geng. Jadi kalau yang saya tahu velg jari-jari itu mungkin lebih fleksibel ataupun lebih ringan seperti ini ya. Jadi untuk nerabas-nerabas medan tanah ataupun pasir ataupun medan-medan yang gak rata itu mungkin untuk peredaman ataupun untuk fleksibilitas riding mungkin dia lebih menang ya guys ya, karena lebih ringan juga. Nah, untuk di area kendalinya ataupun di area cockpit dia juga udah dibekali dengan layar TFT ternyata ya guys ya. Udah menggunakan layar TFT dan udah berkonektivitas dengan smartphone. Jadi ini motornya udah bisa dihubungkan, dikonektifkan dengan motor atau dengan HP kalian, geng. Dan di sebelah kanan panelnya biasa ada engine kill, ada lampu hazard, ada starter, terus di kiri juga ada tombol menu ataupun switch, terus lampu dekat, lampu jauh ya seperti biasa. Dan di tengah ada racer, terus untuk kengamanannya udah menggunakan smart key ya guys ya. Jadi udah keyless. Jadi ya mirip-mirip lah motor seperti ADV. Dan di sebelah kiri ada glove box, di sebelah kanan juga terdapat USB charge, fitur yang udah lumrah dan umum ditemuin di motor-motor zaman sekarang. Dan untuk bentuk joknya ataupun bodi belakangnya itu hampirlah mirip seperti ADV 1112, tapi ini dengan kesan yang lebih apa ya, bisa dikatakan lebih simpel, lebih runcing seperti itu ya guys ya. Bentuk joknya pun juga gede mengikuti bentuk bodinya, geng. Nah, untuk kaki-kaki belakang udah cakram ya guys ya. Jadi cakramnya itu depan belakang. Untuk ukuran bannya juga gambot, mirip lah seperti punyanya ADV. Sekali lagi menggunakan velg jari-jari, geng. Dan untuk mesin ataupun namanya filter udaranya di sebelah kiri tadi ya guys ya. Dan untuk stop lampnya seperti ini, geng. Nah, jadi seperti ini untuk stop lampnya ya guys ya. Ini udah full LED semua, bentuknya itu apa ya, seperti segitiga tapi lebih slim mungkin ya guys ya. Dan untuk spakbor belakangnya itu dibuat menggantung dan lebih panjang juga, geng. Dan untuk kaki-kakinya suspensi belakangnya udah dilengkapi dengan tabung seperti ya guys ya. Lampu sennya itu menggantung terpisah
Jadi apa ya, kesannya itu ya mirip kayak motorsport juga ya, Mas, ya. Dan untuk di area exhaust ataupun knalpotnya, bentuknya, khas banget seperti motor-motor adventure seperti itu, dibuat tinggi, ya mirip seperti punya ADV lah, dengan, krom-kroman di sana ya guys ya, dan ada cover-covernya juga. Nah, ini sekilas tampilan dari QG motor ATR 160 Hybrid. Jadi ini mungkin si owner-nya lagi masang-masang untuk crash bar kali ya guys ya, untuk crash bar, jadi pemasangan crash bar. Ya mungkin ini mau digunakan untuk touring ya. Ya karena apa ya, untuk motor-motor seperti ini, maxi-maxi seperti ini ya emang nyaman gitu loh, geng. Nyaman kan kalau dibawa touring-touring itu karena untuk posisi riding-nya mungkin bisa cukup untuk selonjoran juga. Bagasinya juga gede, jadi, mobilitas ataupun akomodasi yang kalian bawa itu memang, mungkin bisa lebih banyak daripada mungkin motor bebek ataupun, motor-motor, yang lain seperti itu ya, guys, ya. Dan untuk spesifikasi mesin dari QG ATR 160 ini, dia ini membekali ataupun dibekali dengan mesin 160 cc, 1 silinder SOHC 4 langkah, 2 katup. Wah, kok masih 2 katup nih? Dan udah berpendingin cairan. Dilengkapi dengan sistem mild hybrid yang mengakibatkan efisiensi pembakaran ataupun konsumsi bahan bakar dari QG ATR ini lebih efisien. Karena untuk setiap 1 liternya mampu menempuh jarak hingga 45 kilometer, geng. Dan dengan dibekali mesin seperti ini, yaitu mampu memuntahkan tenaga, di 12 kW pada putaran 8.000 rpm serta torsi maksimalnya itu di 15 Nm pada putaran 6.000 rpm, dan ini bisa dikatakan kalau di atas kertas lebih gede daripada ADW karena ADW itu tenaga maksimalnya itu di 11,8 kW dan torsi maksimalnya itu di 14,2 Nm seperti itu kan. Dan untuk fitur-fitur yang digendong dari tadi, untuk perlampuan udah full LED, terus layar TFT, bagasinya gede, tangki BBM-nya gede, terus konektivitas ke HP, USB charge, terus mesinnya juga udah hybrid ya gitu ya, dan dilengkapi dengan cakram, ABS, terus traction control. Jadi untuk windshield-nya juga bisa di-adjust semau kalian. Jadi mungkin ya apa ya guys ya, mungkin motor ini tuh udah USD juga ataupun USD ya, udah upside down juga untuk kaki-kakinya. Jadi mungkin lebih, ya bisa dikatakan mungkin lebih baik ataupun setara, ya saya juga belum tahu ya guys ya. Dan mungkin itu ya guys ya, perbandingan lah antara ADV sama QG ATR 160 buat teman-teman mungkin yang punya ADV, kalau mau diganti sedikit-sedikit variasi ataupun apa ya, itu mungkin tadi bisa menjadi sedikit gambar ataupun tambah-tambah referensi lah seperti itu ya. Oh ya, untuk harganya ini dibanderol di 44 jutaan. Ya lebih mahal ternyata ya dari ADV. Oke Kang, makasih banget, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.